Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Melani dengan NIM 2411002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Inovasi Coklat dengan isian Golden Turmeric Jam untuk meningkatkan nilai khasiat produk olahan kakao. Latar belakang saya memilih produk ini yaitu Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia dengan potensi besar dalam pengembangan produk olahan bernilai tambah. Namun, pemanfaatan kakao masih didominasi oleh produk coklat konvensional yang lebih menonjolkan rasa manis dan tekstur tanpa memperlihatkan aspek fungsional bagi kesehatan. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, diperlukan inovasi produk coklat yang tidak hanya lezat tetapi juga memiliki nilai khasiat tambahan melalui pemanfaatan bahan alami berkhasiat. Inovasi coklat dengan isian Golden Turmeric Jam diharapkan mampu menciptakan perpaduan harmonis antara rasa manis coklat dan sensasi hangat rempah yang menyegarkan. Selain meningkatkan daya tarik sensori produk, kombinasi ini juga memperkaya kandungan senyawa bioaktif seperti polifenol dari kakao dan gingerol dari jahe yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berikut juga ada beberapa rumusan masalahnya, di antara lain. Yang pertama, bagaimana mengembangkan produk coklat inovatif dengan isian Golden Turmeric Jam yang memiliki cita rasa menarik dan diterima konsumen. Yang kedua, bagaimana formulasi Golden Turmeric Jam berbasis jahe yang optimal untuk menjaga kualitas rasa, tekstur, dan daya simpan produk coklat. Yang ketiga, sejauh mana penambahan Golden Turmeric Jam dapat meningkatkan nilai khasiat fungsional produk olahan kakao. Yang keempat, bagaimana potensi produk coklat berisi Golden Turmeric Jam sebagai produk bernilai jual tinggi di pasar dengan kekinian dan sehat. Next, tujuan dan juga manfaatnya. Tujuannya yaitu yang pertama, merancang formulasi Golden Turmeric Jam yang stabil, lezat, dan aman dikonsumsi. Yang kedua, menghasilkan produk coklat dan kombinasi rasa manis dan hangat rempah yang unik. Yang ketiga, meningkatkan kandungan senyawa bioaktif dari kakao dan jahe dalam satu produk. Yang keempat, mengkaji potensi penerimaan konsumen terhadap produk inovatif ini. Berikut juga ada beberapa manfaatnya, di antara lain, yang pertama, menambah referensi pengembangan pangan fungsional berbasis kakao dan rempah lokal. Yang kedua, meningkatkan nilai jual kakao melalui diversifikasi produk olahan inovatif. Yang ketiga, memberikan alternatif camilan sehat dengan kandungan alami berkhasiat. Yang keempat, mendorong pemanfaatan rempah Indonesia sebagai bahan pangan bernilai tinggi. Berikut lokasi bisnisnya. Yang pertama, area sekolah dan kampus. Mahasiswa suka produk unik dan instagramable. Lalu, mulai sadar makanan sehat tapi tetap terjangkau. Lalu, dapat menyebar lewat rekomendasi teman. Yang kedua, area perkantoran. Konsumen punya daya beli lebih tinggi, lalu suka snack praktis tapi sehat, dan juga cocok untuk hadiah kecil atau cemilan kerja. Yang ketiga, toko produk organik dan UMKM lokal. Target market sudah peduli kesehatan, dan juga lebih menerima inovasi herbal. Branding produk juga lebih kuat. Yang keempat, event kuliner, bazar UMKM, dan festival sehat. Cepat dikenal, lalu bisa tes respon pasar, dan juga biaya promosi relatif murah. Berikut juga ada alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan produk ini. Bahannya antara lain, 1 buah kakao matang, 2 lemak kakao, 3 jahe, 4 lada hitam, 5 air, 6 air perasan jeruk nipis atau juga lemon, 7 kunyit, 8 madu. Alat-alat yang dibutuhkan itu 1 blender, 2 termometer digital, 3 mangkuk tahan panas, 4 pensil kecil, 5 spatula silikon, 6 cetakan paralin, 7 scraper atau kabel logam, 8 piping bag, 9 timbangan digital, 10 blender. Lalu, kita masuk kepada proses pembuatannya. Yang pertama, pembuatan coklat. Biji kakao di blender bersamaan dengan lemak kakao hingga halus dan kental. Kedua, pembuatan Golden Turmeric Jam. Haluskan bahan, masukkan kunyit, jahe, dan sedikit air ke dalam blender.
Proses sampai benar-benar halus seperti pasta. Yang ketiga, masak pasta. Tuangkan pasta kunyit ke dalam panci anti lengket. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk agar tidak gosong. Lalu tambahkan aroma dan rasa, masukkan lada hitam dan air perasan lemon, aduk rata. Lalu pengentalan. Masak hingga teksturnya mengental dan kadar airnya berkurang sekitar 10-15 menit. Lalu campurkan pemanis. Matikan api, lalu campurkan madu ke dalam pasta kunyit yang sudah agak hangat. Jangan mencampur madu saat air sedang mendidih agar nutrisi madu tetap terjaga. Lalu masukkan ke dalam plastik segitiga. Yang ketiga, pembuatan coklat pralin. Yang pertama, masukkan coklat ke dalam cetakan dan masukkan ke dalam kulkas. Tunggu hingga dingin. Yang kedua, masukkan golden turmeric jam ke dalam coklat yang telah kering. Lalu tutup kembali bagian atas dengan coklat dan dinginkan. Yang ketiga, setelah dingin, keluarkan coklat dari dalam cetakan dan masukkan ke dalam kemasan. Lalu, di sini juga ada rencana pelaksanaannya. Detail pelaksanaan, bulan pertama riset dan juga perencanaan produk. Bulan kedua, uji coba produksi dan formulasi. Yang ketiga, uji konsumen dan penyempurnaan. Yang keempat, branding dan legalitas sederhana. Yang kelima, produksi awal dan soft launch. Yang keenam, evaluasi dan pengembangan. Kompetensinya itu antara lain, yang pertama itu kompetensi produk pangan, yang kedua kompetensi bahan alam dan khasiat, yang ketiga kompetensi desain dan juga branding, yang keempat kompetensi manajemen usaha, yang kelima kompetensi pemasaran dan penjualan, yang keenam kompetensi legal dan keamanan pangan. Rencana atau hasil usahanya antara lain, produk inovatif siap masuk pasar. Yang pertama, coklat herbal premium dengan rasa unik. Yang kedua, kemasan modern dan higienis. Yang ketiga, resep stabil dan daya simpan baik. Brand mulai dikenal. Yang pertama, masuk minimarket lokal. Yang kedua, aktif di media sosial. Yang ketiga, ikut bazar UMKM rutin. Produksi lebih efisien. Yang pertama, alat produksi lebih baik. Yang kedua, waktu produksi lebih cepat. Yang ketiga, biaya per pieces turun. Rencana anggaran biaya. Daftar harga alat. Yang pertama, blender, harganya 450.000. Yang kedua, termometer digital, harganya 32.000. Yang ketiga, timbangan digital dapur, harganya 30.000. Yang keempat, cetakan pralin, harganya 7.000. Yang kelima, scraper, harganya 12.000. Yang keenam, spatula silikon, harganya 5.000. Yang tujuh, mangkuk tahan panas, harganya itu 40.000. Yang kedelapan, panci kecil, harganya itu 50.000. Lalu yang terakhir ada piping bag, harganya 10.000. Daftar harga bahan. Yang pertama, buah kakao matang. Itu harganya 28.000 per kilo. Kedua, lemak kakao, harganya itu 300.000 per kilo. Yang ketiga, jahe, harganya 34.000 per kilo. Lada hitam, harganya 15.000 per 100 gram. Yang kelima, kunyit segar, harganya 6.000 per kilo. Keenam, madu murni, itu harganya 70.000. Yang ketujuh, jeruk nipis atau lemon, harganya 15.000 per kilo. Keberlanjutan usaha. Keberlanjutan usahanya itu antara lain, yang pertama menjaga kualitas produk secara konsisten, yang kedua sistem produk yang efisien, yang ketiga pemasaran berlanjut bukan sekali viral, yang keempat inovasi produk berkala, yang kelima manajemen keuangan yang disiplin, yang keenam legalitas dan kepercayaan konsumen, yang ketujuh bangun relasi dan juga komunitas. Di sini juga ada beberapa resiko usahanya, antara lain resiko produksi, rasa jam tidak konsisten, atau terlalu pedas atau manis, coklat meleleh saat cetak atau simpan, produk dapat rusak atau jam berjamur. Yang kedua itu resiko pasar, konsumen belum terbiasa coklat rasa rempah dan juga harga dianggap mahal. Yang ketiga, resiko keuangan, modal habis karena penjualan lambat dan juga harga bahan naik. Yang keempat, risiko mutu dan keamanan pangan, kontaminasi mikroba, dan komplain pelanggan. Yang kelima, risiko legalitas, sulit masuk toko besar tanpa izin, dan juga kepercayaan rendah. Yang keenam, risiko distribusi dan juga penyimpanan, coklat meleleh di perjalanan, dan produk rusak saat kirim.
Sumber pendanaan. Yang pertama modal pribadi. Itu ada tanpa bunga dan juga risiko kecil secara legal. Yang kedua, kredit usaha rakyat. Bunga ringan dan didukung pemerintah. Yang ketiga, bentuk dan hibah UMKM. Tidak perlu dikembalikan. Investor kecil atau mitra usaha bagi hasil keuntungan. Penutup. Kesimpulannya, inovasi coklat dengan isian golden turmeric jam merupakan pengembangan produk olahan kakao yang tidak hanya menonjolkan cita rasa unik, tetapi juga meningkatkan nilai khasiat melalui pemanfaatan jahe sebagai bahan alami fungsional. Kombinasi senyawa bioaktif dari kakao dan jahe memberikan potensi manfaat kesehatan sekaligus daya tarik baru di pasar, kehamilan, kekinian, dan sehat. Sarannya, manfaat pemasaran digital secara maksimal. Gunakan media sosial, marketplace, dan konten edukatif tentang manfaat jahe dan kakao untuk menjaga pasar yang lebih luas. Sekian hasil video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.